Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini di KBM kita di jam ketiga kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, materi yang disampaikan yaitu akhlak atau perilaku terpuji. Akhlak terpuji yaitu kebiasaan, sikap, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik. Akhlak terpuji meliputi mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu mandiri, sikap mandiri. Sikap mandiri. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Muhammad menyukai orang yang mandiri, yakni melakukan segala sesuatu dengan usahanya sendiri, tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Mandiri adalah melakukan sesuatu secara mandiri atau sendiri. Artinya tidak menggantungkan bantuan orang lain. Jika bisa melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharapkan orang lain membantu, padahal ia sendiri bisa melakukannya. Nah, sikap bergantung membuat orang menjadi pemalas. Nah, kalau misalkan kalian punya sikap bergantung, nanti kalian akan menjadi malas. Lanjut, sikap mandiri harus dibiasakan sejak kecil. Mulailah mengerjakan tugas sendiri, memakai pakaian, mengikatkan tali sepatu sendiri, menyiapkan makan dilakukan sendiri. Nah, itu sikap mandiri. Nah, ciri-ciri sikap mandiri yaitu satu, mampu mengendalikan diri secara emosional dan pikiran. Yang kedua, memiliki sikap tekun dan teliti. Yang ketiga, memiliki sikap percaya diri. Yang keempat, memiliki sikap inisiatif. Nah, itu ciri-ciri orang mandiri. Oke. Contoh perilaku mandiri di sekolah. 1. Berangkat dan pulang sekolah sendiri. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Kalau misalkan ada jadwalnya piket, kalian harus piket kalau kalian mau mandiri. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, mengerjakan sendiri setiap soal ulangan tanpa bantuan orang lain atau mencontek. Yang kelima, melengkapi keperluan belajar tanpa meminta bantuan. Misalkan kalian mau belajar, kalian meminta bantuan orang lain atau minta bantuan ibu, nggak boleh begitu ya. Kalau begitu namanya nggak mandiri. Lanjut, kita masuk ke percaya diri. Percaya diri, kalian pasti udah pernah tahu kan arti percaya diri. Percaya diri artinya meyakini akan kemampuan diri kita sendiri. Nah, Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan. Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah yang harus disyukuri. Kelebihan kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jika kita pandai, kita harus membantu teman belajar. Jika kita kaya, kita harus membantu orang yang miskin. Nah, kelebihan yang kita miliki harus menjadikan kita percaya diri. Nah, akan tetapi hal itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Kesombongan akan membuat orang menjadi takabur dan suka meremehkan orang lain. Nah, di samping kelebihan ada kekurangannya, atau manusia memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan kita. Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Nah, kekurangan itu dapat berupa kurang harta benda, kurang pandai, kurang tampan, kurang tinggi,
dan lain sebagainya. Tuh, kekurangan yang ada pada diri kita harus diterima dengan ikhlas. Jangan sampai kekurangan itu membuat kita rendah diri. Nah, lanjut. Contoh perilaku percaya diri sekolah tuh. Yang satu, berani bertanya kepada guru. Nah, itu contoh percaya diri. Yang kedua, berani menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. Tuh, atau berani menjawab pertanyaan yang dikasih guru, misalkan bisa. Yang ketiga, tidak mencontek saat ujian dan menjawab semampunya. Tuh, itu contoh perilaku percaya diri. Nomor 4, berani mengambil keputusan yang baik di kelas atau di lingkungan sekolah. Itu contoh perilaku percaya diri. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkan juga baik. Dan sebaliknya, jika perbuatan atau ucapan kita jelek, akibat yang ditimbulkan juga akan jelek. Nah, itu. Tuh, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab: selalu berakhlak mulia. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ulet, telaten, dan selalu berhati-hati atau rajin lah ibarat itu. Yang keempat, disiplin yang tinggi. Yang kelima, tidak sombong. Tuh. Keutamaan orang yang bertanggung jawab: yang pertama itu dicintai Allah dan Rasul. Yang kedua, merasa tenang. Yang ketiga, memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Itu keutamaan tanggung jawab. Nah, contoh perilaku tanggung jawab tuh. Nomor 1, perilaku bertanggung jawab ada. Nah, itu yang 1, terhadap Allah dan Rasulnya. Tanggung jawab terhadap Allah dan Rasulnya. Contohnya yaitu kita sholat, puasa, dan zakat. Itu contoh terhadap perilaku tanggung jawab kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, perilaku tanggung jawab kepada diri sendiri. Contohnya itu menjaga anggota badan. Misalkan ada waktunya istirahat, kita istirahat. Nah, itu tanggung jawab. Yang ketiga, contoh perilaku tanggung jawab kepada keluarga. Contohnya saling kasih sayang antar anggota keluarga. Misalkan kalian punya kakak atau adik, kalian sayangi, atau kalian punya orang tua kalian hormati. Nah, yang keempat, di sekolah tuh, contoh perilaku tanggung jawab di sekolah. Contoh rajin belajar tuh, hormati guru, berteman dengan baik. Itu contoh-contoh tanggung jawab di sekolah. Yang kelima, di masyarakat. Contohnya mematuhi dan menjalankan norma dengan baik, tidak melanggarnya. Nah, sekian pembahasan tentang akhlak terpuji, yaitu mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Kalau mandiri, mandiri tadi? Mandiri yaitu tidak menggantungkan bantuan orang lain atau melakukan sesuatu secara sendiri. Nah, itu mandiri. Yang kedua itu percaya diri. Percaya diri adalah meyakini kemampuan diri sendiri. Itu percaya diri. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Jika ucapan atau perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkan juga baik. Kalau jika perbuatan atau ucapan kita buruk, akibat yang ditimbulkan juga akan buruk. Nah, itu kesimpulan tentang mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Oke, sekian pembahasan tentang materi akhlak terpuji. Mr. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.